Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih adalah salah seorang raja atau sultan kerajaan Utsmani yang paling terkenal. Ia merupakan sultan ketujuh dalam sejarah Bani Utsmaniyah. Al-Fatih adalah gelar yang senantiasa melekat pada namanya, karena dialah yang mengakhiri atau menaklukkan kerajaan Romawi Timur yang telah berkuasa selama 11 abad. Sultan Muhammad Al-Fatih memerintahkan selama 30 tahun. Selain menaklukkan Bizantium, ia juga berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di Asia, menyatukan kerajaan-kerajaan Anatolia dan wilayah-wilayah Eropa, dan termasuk jasanya yang paling penting adalah berhasil mengadaptasi manajemen kerajaan Bizantium yang telah matang ke dalam kerajaan Utsmani. Karakter pemimpin yang ditanamkan sejak kecil. Muhammad Al-Fatih dilahirkan pada 27 Rajab 835 Hijriah atau 30 Maret 1432 Masehi di kota Erdin, ibu kota Daulah Utsmaniyah. Saat itu, ia adalah putra dari Sultan Murad II yang merupakan raja ke-6 Daulah Utsmaniyah. Sultan Murad II memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan anaknya. Ia menempa buah hatinya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Perhatikan tersebut terlihat dari Muhammad kecil yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz, mempelajari hadis-hadis, memahami ilmu fikih, belajar matematika, ilmu falak, dan strategi perang. Selain itu, Muhammad juga mempelajari berbagai bahasa seperti bahasa Arab, Persia, Latin, dan Yunani. Tidak heran pada usia 21 tahun, Muhammad sangat lancar berbahasa Arab, Turki, Persia, Ibrani, Latin, dan Yunani. Luar biasa. Walaupun usianya baru seumur jagung, sang ayah Sultan Murad II mengamati Sultan Muhammad memimpin suatu daerah dengan bimbingan para ulama. Hal itu dilakukan sang ayah agar anaknya cepat menyadari bahwa dia memiliki tanggung jawab agar sejalan dengan pemahaman Islam yang benar. Menjadi penguasa Utsmani, Sultan Muhammad II diangkat menjadi khalifah adalah menaklukkan Konstantinopel. Langkah pertama Sultan Muhammad dari 4 juta prajurit yang akan mengepung Konstantinopel dari darat. Pada saat pengepungan benteng Bizantium, banyak pasukan Utsmani yang gugur karena kuatnya pertahanan benteng tersebut. Pengepungan yang berlangsung tidak kurang dari 50 hari itu benar-benar menguji kesabaran pasukan Utsmani, menguras tenaga, pikiran, dan pembekalan mereka. Pertahanan yang tangguh dari kerajaan besar Romawi ini dilihat sejak mula. Sebelum musuh mencapai benteng mereka, Bizantium telah memagari laut mereka dengan rantai yang membentang semenanjung tanduk emas. Tidak mungkin bisa menyentuh benteng Bizantium kecuali dengan melintasi rantai tersebut. Akhirnya, Sultan Muhammad menemukan ide yang dianggap merupakan satu-satunya cara agar bisa melewati pagar tersebut. Mengelilingi Galata dan meluncurkan kembali ke tanduk emas. Akan tetapi pasukan mereka tetap dikalahkan oleh orang-orang Bizantium Romawi. Sultan Muhammad melakukan dengan cara yang lebih cerdik lagi. Ia menggandeng 70 kapalnya melintasi Galata ke Muara setelah meminyaki batang-batang kayu. Hal itu sama sekali tidak mengira Sultan Muhammad Al-Fatih dan pasukannya menyeberangkan kapal-kapal mereka lewat jalur darat. 70 kapal laut diseberangkan lewat jalur darat yang masih ditumbuhi pohon-pohon besar, menebangi pohon-pohonnya, dan menyeberangkan kapal-kapal dalam waktu 1 malam adalah suatu kemustahilan menurut mereka. Akan tetapi itulah yang terjadi. Tanduk emas atau Golden Horn di Istanbul, Turki, peperangan dahsyat pun terjadi. Benteng tak tersentuh sebagai simbol kekuatan Bizantium itu akhirnya diserang oleh orang-orang yang tidak takut akan kematian. Akhirnya kerajaan yang berumur 11 abad itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Peperangan besar itu mengakibatkan 265 pasukan umat Islam gugur. Pada tanggal 20 Jumadil Awal 857 Hijriah bersamaan dengan sejak saat itulah ia dikenal dengan nama Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Saat memasuki Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih turun dari kudanya lalu sujud sebagai tanda syukur kepada Allah.
Setelah itu ia menuju gereja Hagia Sophia dan memerintahkan menggantinya menjadi masjid. Konstantinopel dijadikan sebagai ibu kota, pusat pemerintahan kerajaan Utsmani, dan kota ini diganti namanya menjadi Istanbul yang berarti negeri Islam. Lalu akhirnya mengalami perubahan menjadi Istanbul. Setelah rentetan penaklukan strategis dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, ia membawa pasukannya menaklukkan Balkan, Yunani, Rumania, Albania, Asia Kecil, dan lain-lain. Bahkan ia telah mempersiapkan pasukan dan mengatur strategi untuk menaklukkan kerajaan Romawi di Italia. Akan tetapi kematian telah menghalanginya untuk mewujudkan hal itu. Allahu alam bisawab.